Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya, yaitu di kelas Sistem Informasi Akuntansi. Nah, kali ini salah satu media yang saya gunakan untuk kita belajar di materi Sistem Informasi Akuntansi adalah saya akan men-share video yang kemudian nanti kita bisa bahas di conference ya. Tetapi sebelumnya Anda harus melihat video saya dan kemudian Anda belajar dulu, baru kemudian kita bisa diskusi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian daripada sistem informasi akuntansi, kemudian wawasan umum daripada sistem informasi akuntansi seperti apa. Nah, sistem informasi akuntansi ya, content information system. Kita bisa melihat dari tiga kata ya, sistem, informasi, dan akuntansi. Sistem, apa sih yang dimaksud dengan sistem? Nah, kalau kita berbicara mengenai sistem, Anda sedang naik motor kan ya? Nah, itu adalah salah satu sistem yang dibuat oleh manusia untuk membantu manusia untuk mencapai produktivitas yang lebih baik. Nah, sistem itu sendiri apa? Kalau kita lihat motor itu terdiri dari berbagai macam komponen. Jadi sehingga bisa dikatakan sistem itu adalah beberapa komponen yang bergabung menjadi satu, yang kemudian komponen-komponen itu akan bekerja sama untuk memberikan sesuatu kinerja kepada orang yang menggunakannya. Nah, informasi juga seperti itu. Informasi adalah proses atau hasil daripada pengolahan data. Jadi kalau data itu kemudian kita olah, nah kemudian ini akan menjadi akuntansi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengolahnya? Nah, kita nanti akan belajar banyak tentang itu. Bagaimana mengolah. Kemudian kalau kita lihat akuntansi ini karena memang kita orang akuntansi, berarti ada data-data dari hasil transaksi gitu ya, yang kemudian nanti itu diolah untuk menjadi sebuah informasi. Nah, itu pengertian dari sistem informasi akuntansi. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih yang ada di dalam sistem informasi akuntansi sekarang. Karena sistem informasi akuntansi udah berubah nih, gitu ya. Kalau dulu kita masih dengan sistem akuntansi yang manual, yang tradisional. Sekarang semua sudah berubah, di mana teknologi informasi berperan cukup penting di situ untuk merubah sistem informasi akuntansi yang sekarang sedang berlangsung. Jadi kalau kita lihat sekarang kita memang sedang ada pada posisi perubahan sistem informasi akuntansi. Ke depan seperti apa? Apakah lebih canggih daripada yang saat ini? Ya, kita wait and see aja gitu ya, gimana perubahannya. Tetapi harapan saya bahwa kita sudah siap ya, mahasiswa sudah siap karena ketika nanti lulus pasti akan ada perubahan-perubahan dan Anda harus siap untuk menghadapi perubahan itu. Nah, sekarang kita lihat, apakah Anda dapat membayangkan bagaimana data yang Anda simpan dalam sistem akuntansi, Anda dapat menghasilkan miliaran rupiah untuk bisnis Anda, gitu ya. Jadi kita harus merubah mindset bahwa data itu tidak hanya sekedar untuk laporan, tetapi data dari akuntansi itu bagaimana caranya data itu bisa menjadi atau menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu ya, yang menguntungkan dari sisi perusahaan. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai bisnis intelijen. Ya, bisnis intelijen di sini adalah bagaimana kita merubah data yang kita punya menjadi sesuatu yang menghasilkan. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita bahas di keseluruhan pembelajaran sistem informasi akuntansi. Nah, ini sehingga agak berbeda dengan pembelajaran sistem informasi akuntansi yang sudah kemarin-kemarin. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya bisnis intelijen. Ya, nah Anda sudah belajar sistem akuntansi dasar, akuntansi menengah, berarti bahwa Anda bisa untuk menghasilkan sebuah data. Bagaimana Anda mengcapture, Anda mengambil data transaksi sampai kepada pembuatan laporan keuangan. Nah, sekarang di sistem informasi akuntansi ini kita lebih akan belajar bagaimana menggunakan data. Kadang-kadang kita bingung ya, kita punya data, terus data ini kita apakan? Gitu kan, so what gitu loh dengan data ini gitu. Kadang-kadang kita bingung. Nah,
Di sistem informasi akuntansi, selain kita belajar bagaimana mengolah sebuah data, kita juga akan belajar bagaimana menggunakan data itu. Ya, jadi tidak lagi kita belajar mengenai sistem yang menghasilkan bagaimana cara kita menghasilkan sebuah data, tetapi kita akan lebih belajar bagaimana kita menggunakan data itu. Bagaimana pengolahan data yang benar untuk menghasilkan informasi yang benar. Nah, maka kita sebut itu adalah business intelligence. Jadi, business intelligence itu apa? Yaitu menganalisa data untuk mendapatkan wawasan guna meningkatkan keputusan dan kinerja perusahaan. Ya kan? Jadi kalau bisnis masa lalu hanya menggunakan data akuntansi untuk menyiapkan laporan, tetapi kalau sekarang data yang ada itu harus kita olah sedemikian sehingga ini akan menghasilkan laba, ya. Dan investasi yang kita lakukan itu akan jauh lebih menguntungkan. Nah, sekarang kita kembali ke basic nih. Sebenarnya tujuan informasi akuntansi itu apa sih? Nah, tentunya tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk pengambilan keputusan, ya, baik itu investor, manajemen, kreditor, agen-agen eksternal lain, masyarakat, komunitas, tentunya itu yang menjadi tujuan daripada informasi akuntansi. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja bagaimana informasi-informasi itu yang harus diambil keputusannya berdasarkan data-data akuntansi, ya. Apakah saya harus membeli saham? Apakah saya harus meminjam uang? Apakah kita harus menaikkan harga? Apakah perusahaan itu harus mematuhi, gitu ya? Apakah perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial? Nah, ini semua akan berdasarkan dari data-data dari akuntansi. Nah, bagaimana sinkronisasi, Naga, antara akuntansi dengan IT? Tadi kita sudah bilang ya bahwa dunia ini berubah. Sekarang kita berbasiskan pada IT. Nah, bagaimana sekarang kita akan melihat sinkronisasi antara akuntansi dengan IT? Ya kan? Nah, memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi itu akan memberikan keunggulan kompetitif Anda sebagai seorang profesional akuntansi. Nah, sebagian besar dari aspek akuntansi saat ini dipengaruhi oleh teknologi. Jadi, saya ada beberapa kakak kelas Anda yang bekerja menjadi konsultan teknologi informasi gitu ya, yang membuat sistem informasi. Mereka mengatakan bahwa mereka akan lebih unggul daripada orang-orang teknologi informasi yang mereka nggak tahu akuntansi itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya peluang kerja ya untuk Anda yang lulusan dari akuntansi. Ya. Next, kita lihat selanjutnya. Apa yang harus dilakukan dalam sinkronisasi akuntansi dan IT? Yang pertama adalah menyimpan data akuntansi ini menggunakan orang, proses, dan teknologi. Jadi kalau dulu hanya orang dan prosesnya masih manual, kalau sekarang kita sudah memasukkan teknologi informasi di situ. Ya kan? Kemudian menganalisa data akuntansi untuk menciptakan kecerdasan dan keputusan. Jadi data akuntansi itu kalau yang sekarang itu tidak lagi, orang akuntansi akan lebih berbicara mengenai bagaimana data itu digunakan, bukan bagaimana memproses data untuk mengcapture transaksi sampai kemudian menyiapkan itu menjadi laporan keuangan. Karena apa? Karena saat ini teknologi informasi ini sudah menyediakan itu, ya. Sistem-sistem akuntansi sudah banyak sekali, ya. Kalau dulu kita hanya mengenal NIOP, kita mengenal, sekarang sudah banyak banget gitu ya. Kita tinggal dan harganya sudah relatif lebih murah, ya, daripada yang dulu-dulu. Nah, oleh karena itu kita lebih pada bagaimana menganalisa data akuntansi untuk menciptakan kecerdasan dan bagaimana untuk pengambilan keputusan. Jadi data itu Anda harus cerdas gitu ya untuk menggunakan data sehingga Anda bisa mengambil sebuah keputusan. Lindungi aset informasi yang disimpan dalam sistem akuntansi dengan menggunakan keamanan, kontrol maupun manajemen risiko. Ya. Jadi kalau kita lihat data ini adalah aset perusahaan. Sekarang data itu adalah aset perusahaan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kemenangan strategi bisnis saat ini adalah berdasarkan pada aset informasi di sini. Maka aset informasi ini perlu
kemudian untuk kita jaga benar-benar. Nah, yang terakhir adalah kita mendesain sistem untuk merencanakan dan membangun akuntansi. Jadi akuntansi itu menjadi dasar, ya, dasar atau kalau rumah itu menjadi sebuah fondasi begitu ya bagi perusahaan. Jadi kalau rumah, kita membangun rumah, pertama kali yang akan kita bangun apa? Fondasi, gitu ya. Tetap untuk sistem akuntansi di dalam perusahaan pun seperti itu. Kalau kita mau membangun sistem informasi akuntansi di dalam perusahaan, yang pertama kita bangun fondasinya adalah sistem informasi akuntansi. Nah, itu. Kemudian kita lihat ini ya, accounting system itu sekarang itu seperti apa. Nah, ini kita lihat ya, ini ada store accounting data. Ini data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi pastinya ya. Nah, ini ada store accounting data. Kemudian ada analyzing data accounting. Jadi, ini adalah proses untuk menganalisa data. Ya. Kemudian ada safeguard. Jadi kalau kita berbicara mengenai accounting system, itu ada 3. Ada store accounting data, atau bagaimana proses untuk mengcapture transaksi sampai kemudian mengolah sampai kemudian menjadi data. Ya. Nah, data akuntansi itu kemudian kita simpan dalam store accounting data. Jadi semua transaksi ini akan masuk ke dalam storage atau akan masuk ke dalam ini yang kita sebut sebagai penyimpanan besar dari akuntansi yang kemudian kita analisa. Nah, kita analisa ini yang kemudian akan kita gunakan untuk pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Nah, jangan lupa, berarti di situ ada yang namanya safeguard, ya, pengaman data untuk data-data akuntansi. Oke. Kemudian ada 3 yang penting ya dari akuntansi, dari sistem akuntansi ya. Ada people, orang-orang yang ada di sini. Kemudian ada proses itu sendiri. Dan kemudian ada teknologi. Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem akuntansi saat ini, yang terpenting ada 3 ini, people, proses, dan teknologi. Ini menjadi satu kesatuan yang kemudian itu akan menciptakan yang namanya opportunity atau keuntungan bagi perusahaan. Ya, jadi bagaimana kita menggunakan ketiga hal ini, people, proses, teknologi, inilah yang akan menciptakan opportunity bagi perusahaan. Nah, bagaimana sistem akuntansi terkait dengan sistem perusahaan? Sistem akuntansi itu tidak bisa lepas dari sistem perusahaan ya, gitu kan? Karena sistem akuntansi sendiri itu akan dibangun di dalam perusahaan. Ya. Nah, sistem akuntansi di dalam perusahaan itu melingkupi aktivitas bisnis yang ada di dalam perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin aktivitas bisnisnya banyak, gitu kan? Nah, sistem yang terkait dengan akuntansi pun jadi semakin banyak dong, gitu kan? Karena perusahaannya punya banyak sistem ya, aktivitas bisnis yang ada di situ. Tapi kalau kita bicara mengenai perusahaan yang kecil, aktivitasnya nggak banyak, aktivitasnya nggak terlalu banyak, juga nanti sistem yang ada pun juga cukup sederhana. Nah, kita harus tahu bahwa sistem akuntansi itu adalah merupakan bagian daripada sistem perusahaan yang lebih besar. Jadi sistem akuntansi adalah merupakan subsistem dari perusahaan yang lebih besar. Ini harus kita pahami di situ ya. Kemudian sistem perusahaan atau sering kita sebut sebagai enterprise system itu melingkupi keseluruhan daripada perusahaan ya. Ada yang namanya accounting supply chain management, kemudian ada production system, ada human resource management, ada customer relationship management. Jadi ada beberapa ini. Mungkin kalau semakin besar perusahaan, modul daripada subsistem enterprise system ini juga banyak sekali. Nah, ini yang perlu kita pelajari di situ. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Mungkin bukan di sistem informasi akuntansi, tapi akan ada di sistem informasi manajemen yang jadi materi di sistem informasi manajemen. Nah, ini semua adalah integrated. Ya, ada vendor, ada orang-orang eksekutif, director dan lain sebagainya. Inilah yang akan menggunakan sistem enterprise system. Ini enterprise system. Sistem yang ada di dalam perusahaan. Seperti tadi saya bilang di awal, bahwa
accounting information system itu merupakan dasar dari berjalannya seluruh informasi yang ada di dalam perusahaan. Jadi kalau kita lihat, ini sistem-sistem yang ada di dalam perusahaan ini, ya, itu tidak akan berkembang dengan baik kalau tidak punya basic accounting atau sistem accounting yang baik. Nah, itu perlu kita pastikan ya, bahwa memang lahan pekerjaan ada di sini penting sekali untuk perusahaan-perusahaan. Kita perlu berbangga bahwa akuntansi ini, walaupun sekarang sudah banyak ya mesin yang menggeser gitu istilahnya, aktivitas akuntansi seperti yang kemarin tugasnya Anda gitu ya, ini akuntansi masih memiliki hal yang menjadi terpenting dalam sebuah perusahaan. Kita perlu berbangga di situ ya. Walaupun mesin sudah siap-siap mengincar nih ya, tapi kalau Anda profesional tentunya tidak akan bisa tergantikan oleh mesin. Itu yang menjadi poin penting. Nah, sistem dalam perusahaan. Jadi dalam perusahaan itu ada sistem ya. Sistem itu ada input, ada proses, ada output. Jadi kalau input ini menangkap informasi yang disimpan. Misalkan ada transaksi. Kalau Anda membeli sesuatu di toko gitu ya, ada yang namanya faktur tuh. Nah, faktur ini akan ditangkap di situ, namanya input tuh, gitu kan. Kemudian diproses. Ada penyortiran, ada penyimpanan, gitu kan. Kemudian ada outputnya. Outputnya dalam bentuk laporan keuangan tentunya. Nah, ini kalau dalam akuntansi ya, input ini menangkap informasi akuntansi tentang transaksi. Jadi setiap transaksi itu ditangkap. Nah, ditangkap artinya ditangkap itu adalah kita mengcapture transaksi itu. Nah, inilah yang menjadi input. Kemudian mengurutkan, menyimpan sesuai dengan proses akuntansi. Kalau Anda belajar di akuntansi dasar ya, membuat jurnal, kemudian membuat buku besar, itu kan prosesnya itu. Nah, kalau sekarang prosesnya sudah tergantikan oleh komputer tentunya. Kemudian output dengan meringkas informasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, sekarang proses akuntansi karena ini merupakan proses yang terkait dengan transaksi, maka transaksi yang terjadi itu adalah transaksi yang ada di dalam proses bisnis. Nah, sekarang kita lihat nih, apa sih yang dimaksud dengan proses bisnis? Nah, proses bisnis ini adalah aktivitas yang terkait yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai dengan merubah input menjadi output. Itu proses bisnis. Nah, proses bisnis inilah yang kemudian akan di-capture oleh sistem informasi akuntansi untuk menjadikan data. Ya, jadi ingat ya, data ini berasal dari mana? Berasal dari proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, proses bisnis ini sering disebut sebagai value chain atau rantai nilai perusahaan. Jadi di situ ada kerangka proses kerja organisasi untuk proses bisnis atau aktivitas untuk menghasilkan nilai. Jadi kalau kita lihat seperti ini nih, gitu ya. Kemudian ada ini teknologi dan lain sebagainya. Ini ada desain produk, ini proses di dalam perusahaan, produksi di dalam perusahaan. Kemudian kalau kita mengembangkan itu sebenarnya akan menjadi seperti ini. Ya, ini ada vendor, ini membeli, ya, terus sampai menjual gitu ya, sampai ke tangannya customer. Nah, di ini kalau kita lihat, Anda bisa lihat di sini secara umum ya, inilah yang menjadi accounting system. Ya, ada accounting system di sini. Ada payroll-nya, ada sales-nya. Ini semua adalah ada purchasing, ada payroll, ada sales. Ini semua adalah sistem akuntansi. Jadi sistem akuntansi ini ya dari proses bisnis dalam perusahaan ini tidak bisa lepas di situ. Jadi sekali lagi proses bisnis yang ada di perusahaan itu akan menghasilkan inilah yang akan ditangkap, inilah yang akan dilakukan oleh accounting system. Ya. Nih, jadi proses bisnis perusahaan itulah yang akan menghasilkan siklus purchasing, siklus payroll, siklus sales. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari satu persatu.
Kemudian ini baseline daripada sistem accounting system. Jadi accounting system itu basicnya seperti ini ya. Jadi ada vendor, ada purchase order nanti. Vendor itu tahu ya, vendor itu pemasok ya. Itu ada create purchase order, ada receive, ada enter gitu ya. Untuk customer ada create invoice, ada receive customer payment, kemudian untuk employee ada entertain, calculated payroll. Jadi di dalam perusahaan intinya ada tiga ini, ada vendor, ada customer, ada employee. Inilah yang kemudian akan menghasilkan transaksi dari perusahaan yang kemudian didukung oleh banking, didukung oleh financial, didukung oleh reportingnya. Jadi banking ini akan membantu proses proses akuntansi yang ada di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah ini di sini tadi akan menjadi purchasing cycle. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Ini kemudian ada sales cycle, di sini juga ada payroll cycle. Ya, jadi ini yang nanti akan kita bahas satu persatu dalam sistem informasi akuntansi ini. Nah, accounting system yang baik itu adalah baseline system. Kita punya baseline yang seperti ini tadi, gitu ya. Kemudian ditambah dengan customized system. Jadi sistem informasi yang bagus itu sebenarnya harus kita bangun sendiri, gitu kan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini kita bangun sendiri harusnya, gitu kan. Ini yang harus kita bangun sendiri. Nah, di dalam pembelajaran di sistem informasi akuntansi ini, nanti kita juga akan melihat bagaimana mengembangkan sebuah sistem. Karena sistem akuntansi yang baik adalah ada baseline system dan customized system atau sistem yang sesuai dengan perusahaan masing-masing, gitu ya. Nah, sekarang pengembang sistem juga mulai untuk mencoba untuk customize. Apa sih maunya daripada customer itu seperti apa? Nah, ini yang coba untuk dikembangkan. Oke, untuk materi pertama, saya kira ini ya. Nah, nanti bisa lanjut ke tugas. Tapi kita membahas di sini. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan, gitu ya. Karena ini kita modelnya adalah mau tidak mau mahasiswa harus aktif untuk bertanya, gitu ya. Harus aktif untuk bertanya. Oke, untuk video yang pertama saya kira ini ya. Untuk selanjutnya kita akan kembali ke pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kalau misal dari penjelasan saya kurang jelas. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.